Betul, kalau di musim kawai banyak berkat, terutamanya air yang satu. Air itu memang akan berbagi bahagian itu. Nah, bagi kita setiap hari kita menuai hasil daripada Tuhan yang telah Tuhan berikan. Nah, di sanalah kita harus menjadi suara Tuhan, suara moral. Nah, kita bagi tahu, sampaikan kepada orang itu. Bukan hanya dari segi hulurkan tangan, hulurkan doa. Oh, orang itu memerlukan. Itu suara. Bukan suara hati kita, tapi itu suara hati Tuhan, menjadikan kita pengantara, ya, orang yang kita perlu tolong. Baik, yang keempat. Yang keempat, kita menjadi watchman. Kenapa? Karena kita dipimpin. Kita dipimpin untuk menjadi contoh dan teladan yang boleh orang ikuti. Di dalam 1 Timotius 4, mari saya mau kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ini khususnya untuk anak muda. Kita jadi anak muda sekarang. Bila-bila pun muda, ya. Oke, mari kita baca bersama dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3, baca. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Dipat dulu dengan orang di kiri dan kanan, karena kita tidak akan dianggap rendah, karena kita harus menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Jangan menganggap, khususnya untuk anak muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi bagi kami semua, pemimpin muda adalah setara dengan pemimpin yang sudah lama di gereja SDA. Baik, yang masih di yang keempat, ada 3 perkara yang harus dilakukan oleh seorang sebagai pengawal, penjaga di dalam keluarga, komuniti maupun dunia. Nah, mari kita lihat yang pertama. Kita punya mata untuk apa? Melihat. Nah, tugas kita tadi menjadi pengantara, menjadi pemimpin yang menjadi contoh, menjadi orang yang memberkati. Bahkan semuanya orang akan melihat kehidupan kita. Nah, mari melihat apa tugas kita. Mengetahui pergerakan musuh. Ini kita masuk lagi lebih dalam. Kita melihat pergerakan musuh dan masa ilahi. Tugas yang paling penting, amanat yang paling penting yang pertama adalah di dalam Yeskel 33 ayat 6. Sudah ada tadi di mula-mula sekali. Sebaliknya penjaga di dalam firman ini mengatakan yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala. Dia melihat, ya, penjaga melihat, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang daripada mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan oleh kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nama penjaganya cuma. Nah, bila masa kita harus bersiap sedia, itu soalan saya. Kenapa saya katakan yang pertama melihat, mengetahui pergerakan musuh dan masa ilahi. Kita hidup di zaman sekarang, bukan lagi kembali ke zaman dulu. Kita hidup di zaman sekarang. Bila masa kita harus bersiap sedia. Dan persoalan saya juga, siapakah musuh kita sekarang? Bukan musuh kita yang tubuh badannya, bukan manusia, bukan. Tapi kita tidak tahu, ya, musuh kita. Bak kata pepatah, musuh dalam selimut. Nah, tak nampak kan musuh dalam selimut. Begitu juga lah kita harus bersiap sedia. Dan siapa musuh? Musuh kita, jangan salahkan pemikiran kita sendiri. Jangan menyalahkan orang itu yang membuat saya begini, tetapi kita sendiri yang mengizinkan itu terjadi, sehingga kita mengiyakan, oh benar dia yang menjadi musuh utama saya. Malas menjadi musuh utama saya. Bangun pagi, saya mengaku, ya, selepas saya balik dari kampung, saya
tidak dapat bangun pagi pukul 3, pukul 4, tidak dapat, sudah seminggu 2 ini. Mungkin karena juga tidak mengizinkan. Nah, itu bagi saya melihat itu adalah musuh saya sendiri. Tapi kalian, apa musuh kalian? Selepas dan komitmen saya apa? Nah, selepas saya kembali pulih sepenuhnya. Nah, mari kita bersiap sedia dan mengenali siapa musuh kita secara diam-diam. Nah, nyatakan dalam hati kita. Yang kedua juga, tugas yang utama memberi amaran. Memberi amaran, contoh, kalau ada kebakaran adalah bunyi siren kan, seperti itu. Tugas kita untuk memberi amaran, membunyikan penggerak apabila bahaya sudah dekat. Itu bunyi secara yang kita dengar. Tetapi bagi kita, apakah tugas kita sebagai penjaga pengawal umat Tuhan? Apakah tugas kita? Di dalam Habakuk 2 ayat 1, saya mau siapa? Maliga, dia tengok saya jadi Maliga. Oke, Heri boleh baca Heri. Habakuk 2 ayat 1 ada di hadapan. Aku mau berdiri di tempat percayaan-Ku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Haleluya. Nah, dari Hizkiel 33 juga ayat 3, penjaga itu melihat pedang. Apa dia buat? Dia meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Di dalam Habakuk, dia berdiri di tempat mengintai dan berdiri tegak di menara. Dia mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Itulah tugas kita. Kita juga mau berdiri sebagai pendoa syafaat. Kita juga mau berdiri sebagai pengawal umat yang benar di hadapan Tuhan. Kita juga harus berdiri menjadi suara moral Tuhan, suara moral menyebarkan kabar baik kepada orang di luar. Mungkin secara perlahan-lahan di keluarga kecil kita dahulu kita boleh buat. Dengan cara apa? Kita berdoa-doakan walaupun belum kelihatan hasilnya. Tapi puji Tuhan, bila kita tetap melakukan tanggung jawab kita, pasti akan Tuhan dengarkan pengaduan kita kepadanya. Amin. Penjaga itu melihat pedang kan di dalam Hizkiel 33 ayat 3, dan dia meniupkan sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Nah, telah Tuhan pilih, telah Tuhan berikan penanggung-jawaban yang besar sekarang ini untuk naik ke next level, memperingatkan orang-orang yang kita harus peringatkan, ya. Tetapi kalau orang itu tegar tengguh, itu antara dia dengan Tuhan. Kalau kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita. Yang terakhir, kita berperang. Nah, inilah maksud dia berperang. Bersyafaat, melibatkan diri di dalam syafaat yang disasarkan untuk memintas rancangan syaitan. Saya kongsikan satu hal. Bagaimana kami sebelum kita ke Sitiawan Perak, kami menerima ujian daripada bapak mertua tiri kami dulu sakit, jatuh, pingsan dan masuk hospital. Selepas itu kami pula yang eksiden, orang mengenai dari belakang. Selepas itu bapak mertua kandung dan ibu tiri suami saya pula yang eksiden jatuh. Nah, selepas itu 2 kali saya dengan Albert, saya hanya berfungsi dengan Pastor Asom. Tolong doakan sebaik mungkin. Masa-masa kami harus menerima ujian hal yang seperti ini. 2 kali di belakang gereja ini kan ada orang jual air. Tiba-tiba satu motorbike dekat sangat dengan kami dan hampir saja melanggar kami. Saya sempat menjerit, bukan Albert yang menjerit, saya yang menjerit sebab saya di belakang, jadi saya serang seperti itu. Dia pun terkejut.
Itu hari Minggu. Seterusnya juga ada di perumahan, ada di Tadika di belakang itu juga. Motosikal di belakang kami. Kami nak belok. Tiba-tiba pula dia potong kami di depan. Padahal dia dah ke tepi tadi. Hampir juga melanggar kami. Apa yang selepas itu saya hanya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau melindungi kami. Ya. Nah, saya sebelum itu memang berdoa. Banyak hal yang akan Tuhan ambil, banyak hal yang Tuhan akan uji. Di sanalah Tuhan menguji kami. Tapi saya sampai di tempat kerja pun dalam 2 minggu itu memang dalam keadaan yang agak terkejut lah, masih menggigil. Kenapa ini terjadi? Rupanya hari ini Tuhan ingin saya menyampaikan firman ini supaya kita semua melibatkan diri di dalam doa syafaat yang disasarkan untuk memintas rancangan setan. Kalau saya tidak berdoa dari rumah, saya turun saja dengan Albert dan Alfred, ya. Tak tahu kami apa akan jadi. Saya berdoa, saya bawakan Alfred setiap pagi, saya berdoa sebelum pergi, dan juga Alfred saya wajibkan untuk berdoa sebelum kami turun bekerja. Nah, berperang itu bukan berperang guna senapan, bukan guna pistol, bukan guna pisau, tetapi kita punya senjata adalah berdoa, berseru, bersujud, ya. Alihkan suasana hati. Kalau hari itu suasana hati kita tidak berapa enak, alihkan suasana hati dan pikiran kita. Itu cara kita berperang, ya, di dalam masa-masa ini, ya. Masa semakin mendekat, ya. Jadi kita harus ambil peluang ini. Nah, empower yang terakhir for the next level adalah ini firman Tuhan adalah sebagai persiapan kegenapan untuk waktu mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala di dalam segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan untuk mengupgradekan pemikiran, kita harus membuang kebiasaan lama, menabur dan menuai dengan cara baru supaya kita dapat keluar dari zona keamanan kita. Nah, yang terakhir, mari kita bangkit berdiri. Ini adalah yang terakhir dari saya sebelum saya berikan kepada hambanya yang akan menyambung maupun merumuskan firman saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bacakan bersama di dalam Efesus 1 ayat 9. Karena sebagai penjaga sejati, kita tidak hanya memerhati tetapi bertindak. Mari kita bacakan firman Tuhan. 1, 2, baca. Sebab rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Haleluya. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang saya dapat kongsikan. Saya berikan kepada hambanya yang akan menambah baik firman saya pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Selamat hari Bapa. Nampaknya macam kurang Bapa kita hari ini. Bapa ada, Pastor Richard tidak ada kan? Pastor Moses tidak ada, Pastor Hong tak ada, Uncle Buatlik tidak ada, siapa lagi tak ada? Jadi dan juga bapak-bapak yang lain yang tidak ada bersama dengan kita. Kita mau terus menghargai mereka. Anak-anak angkat tangan. Mana anak-anak? Sudah hantar message untuk Bapak, sudah peluk Bapak, sudah say happy birthday. Sudah belum? Kalau belum lakukan ya. Karena hari ini kita boleh kata saja hari Bapak itu tiap hari kan. Tapi kalau dunia boleh saja deklarasi hari ini hari Bapak. So kita juga harus menganggap itu sebagai satu yang istimewa.
Satu hari itu tak sama dengan hari-hari lain, betul atau tidak?